Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Amira Salinihla dengan NIM 202053213 akan mempresentasikan tentang desain penelitian pertemuan 11. Saya dengan NIM ganjil di sini akan menjelaskan pertemuan 11 dan akan menjelaskan pertemuan 13. Yang pertama ada desain penelitian. Desain penelitian, case study research, desain penelitian yang merupakan pedoman dalam melaksanakan penelitian. Mahasiswa memahami desain penelitian dan mendesain sebuah penelitian kecil dari sebuah studi kasus. Desain penelitian merupakan pedoman dalam melakukan proses penelitian, di antaranya dalam menentukan instrumen pengambilan data, penentuan sampel, pengumpulan data, serta analisis data. Dengan pemilihan desain penelitian tersebut, diharapkan akan dapat membantu peneliti dalam menjalankan penelitian secara benar. Tanpa desain yang benar, seorang peneliti tidak dapat melakukan penelitian dengan baik karena tidak memiliki pedoman penelitian yang jelas. Jadi kita sebelum melakukan penelitian, kita itu membuat rancangan instrumen untuk agar kita bisa menentukan instrumen apa saja yang akan nanti kita ambil datanya, lalu bisa menjadi sebuah desain, jadi agar kita melakukan penelitian secara terorganisir. Seperti itu. Lanjut. Yang kedua yaitu ada case study research. Latar belakangnya yaitu ada studi kasus, merupakan penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus tertentu dengan menggunakan individu atau kelompok sebagai bahan studinya. Biasanya difokuskan untuk menggali dan mengumpulkan data yang lebih dalam terhadap objek yang diteliti untuk dapat menjawab permasalahan yang sedang terjadi. Dapat dikatakan bahwa peneliti studi kasus bersifat deskriptif dan eksploratif. Terdapat investigasi empiris tentang suatu fenomena yang ingin dipecahkan oleh peneliti. Ada 4 di sini, yaitu yang pertama, apa kasus yang dimaksud dengan fenomena dan sejak kapan sesuatu itu disebut sebagai fenomena? Misalnya, apa fenomena kejadian misalnya apa fenomena? Maksudnya dari itu adalah kejadian atau peristiwa yang ada pada bidang IT. Lalu yang kedua ada bagaimana dan kenapa orang yang melakukan IT, ada yang gagal, ada yang sukses. Yang ketiga itu ada fenomena bisa digali dengan menggunakan penelitian studi kasus. Yang terakhir ada studi kasus yang diambil bisa berasal dari suatu organisasi, komunitas tertentu, ataupun dengan cakupan yang lebih luas. Selanjutnya latar belakangnya yaitu ada perbedaannya. Dengan penelitian survei, maka penelitian survei jumlah sampelnya cukup luas. Sedangkan pada case study jumlah sampel yang diambil sangat sedikit atau hanya beberapa orang. Persamaannya dengan penelitian survei adalah keduanya sama-sama menggali fenomena. Konsep menurut ahli atau pakar. Yin 2002. Studi kasus dapat digambarkan sebagai proses pencarian pengetahuan yang empiris untuk menyelidiki dan meneliti berbagai fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Selanjutnya ada Pollitt dan Hangler. Pada tahun 1992, studi kasus berfokus pada penentuan dinamika mengenai pertanyaan lebih lanjut mengapa seseorang berpikir melakukan sesuatu atau bahkan mengembangkan diri. Yang ketiga yaitu ada Tellis. Tahun 1997. Studi kasus merupakan metode yang memiliki unit analisis yang lebih mengacu pada sistem tindakan yang dilakukan dibanding pada individunya sendiri atau suatu lembaga tertentu. Yang keempat ada Flyjack pada tahun 2006. Dalam riset yang menggunakan metode ini dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya,
akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis. Startnya yaitu ada Yin 2002 dan Lamnek 2005. Menyatakan bahwa studi kasus adalah suatu strategi riset penelaahan empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan nyata. Strategi ini dalam menyertakan bukti kualitatif yang bersandar pada berbagai sumber dan perkembangan sebelumnya dari proposisi teoretis. Studi kasus dapat menggunakan bukti baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian dengan subjek tanggal memberikan kerangka kerja statistik untuk membuat inferensi dari data studi kasus kuantitatif. Lanjut, yaitu ada tujuan penelitian studi kasus. Tujuan studi kasus secara umum bisa dirincangkan sebagai berikut. Ada 3 ya, yang untuk secara umumnya. Yang pertama, peneliti menggunakan metode untuk memahami atau menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Efektif untuk menunjukkan hubungan responden dengan peneliti, memungkinkan para pembaca untuk menemukan hasil yang berkaitan dengan konsistensi gaya, faktual, dan internal, yaitu berupa kepercayaan pada hasil penelitian. Yang kedua, yaitu ada tujuan studi kasus secara spesifik, bisa dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ada dalam bidang-bidang. Yang pertama ada bidang psikologi. Dalam mengungkapkan atau mendapatkan informasi pada suatu perilaku, sikap, respon, pemikiran kognitif, dan sebagainya. Jadi bisa tujuan studi kasus ini secara spesifik bisa dalam psikolog mengungkapkan pada perilaku, sikap, respon, pemikiran kognitif, dan sebagainya pada yang diteliti. Seperti itu. Pada bidang sosiologi dapat mengkaji secara mendalam mengenai interaksi antara komunitas, organisasi, masyarakat, dan sebagainya. Pada bidang eksperimen, dapat menemukan suatu teori atau menghasilkan teori baru. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis penelitian studi kasus. Yang pertama adalah studi kasus explanatory. Studi kasus explanatory adalah studi yang cocok digunakan untuk penelitian dengan jenis studi kasus kasual. Penelitian studi kasus explanatory bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. Selain itu, tujuan explanatory yaitu untuk menunjukkan data-data dan deskripsi mengenai investigasi kasual. Contohnya ada studi mengenai politik, ekonomi, dan sebagainya. Yang kedua ada studi kasus exploratory. Studi kasus eksploratori merupakan studi yang dilakukan sebelum adanya pertanyaan penelitian dan hipotesis yang dibuat oleh peneliti. Studi kasus ini bisa disebut dengan studi awalan atau pendahuluan pada penelitian. Maka dari itu, penelitian diharuskan untuk melakukan penelitian dengan runtut dan sistematif sesuai dengan rancangan penelitian tersebut. Contohnya adalah mengenai sensus penduduk. Jenis-jenis penelitian studi kasus. Yang kelima selanjutnya yaitu ada yang keempat yaitu selanjutnya ada studi kasus kemasyarakatan. Yaitu studi kasus kemasyarakatan adalah yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji atau menganalisis suatu permasalahan sosial terjadi atau berkaitan dengan masyarakat secara umum. Kasus-kasus yang diteliti mengenai studi kasus kemasyarakatan, contohnya berupa perilaku menyimpang, pemberdayaan masyarakat, organisasi, masyarakat, kehidupan sosial, perubahan sosial masyarakat, dan sebagainya. Yang keempat yaitu ada studi kasus sejarah hidup. Sejarah hidup merupakan studi kasus yang dibuat dengan studi kasus biografi. Pada penelitian ini berfokus pada biografi seseorang yang berjasa atau memberikan kontribusi pada negara sebagai pahlawan dan sebagainya. Contohnya adalah studi kasus mengenai tokoh presiden, pahlawan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada yang kelima,
Yang kelima yaitu ada studi kasus deskriptif, yaitu merupakan studi kasus mendeskripsikan suatu kasus dan mengharuskan peneliti untuk memulai penelitian dengan teori deskriptif, yaitu memaparkan dengan jelas hasil penelitian tersebut, contohnya mengenai sejarah, kebudayaan, dan sebagainya. Yang keenam ada studi kasus observasi. Studi kasus observasi merupakan studi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji atau menganalisis subjek yang bersifat benda fisik atau suatu proses dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Sehingga pada studi kasus observasi mengharuskan peneliti untuk turun ke lapangan untuk mendapatkan data-data tersebut. Jadi datanya itu merupakan data yang akurat. Yang ketujuh, yaitu ada studi kasus mikroetnografi, yaitu suatu studi yang dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis atau mengkaji mengenai kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada suatu kelompok kecil. Contohnya adalah pengkajian mengenai tindakan kelas, pengembangan suku, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada analisis situasi. Analisis situasi di sini merupakan studi yang dilakukan untuk mengkaji atau menganalisis kebenaran dan dari suatu kasus yang sedang hangat dibicarakan atau kasus yang besar di masyarakat atau yang baru booming pada lingkup sekitar kita. Contohnya yaitu mengenai perkembangan teknologi, pengaruh media sosial, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada bentuk studi kasus berdasarkan permasalahan peneliti. Studi kasus instrumen, yang pertama ada studi kasus instrumen tunggal, yang merupakan studi kasus yang menganalisis atau mengkaji sebuah kasus dan menjelaskannya dengan deskripsi. Pada penelitian ini, kasus tersebut menjadi instrumen untuk penggambaran secara rinci. Yang kedua adalah studi kasus jamak, merupakan studi kasus yang menganalisis atau mengkaji lebih dari satu atau banyak kasus pada sebuah penelitian. Penelitian ini juga bisa mengkaji atas satu permasalahan, namun banyak isu yang digunakan, sehingga peneliti ini dapat dikatakan peneliti yang kompleks. Studi kasus mendalam, merupakan studi kasus menganalisis atau mengkaji suatu kasus yang memiliki ciri khas atau keunikan. Hampir mirip dengan penelitian naratif, namun prosedur dalam kajian lebih rinci sehingga sangat berkaitan dengan konteksnya. Ciri-ciri penelitian studi kasus yang baik. Ciri-ciri penelitian studi kasus yang baik memiliki karakteristik di bawah ini. Yang pertama yaitu ada memandang objek penelitian sebagai kasus atau permasalahan. Memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer. Dilakukan berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada. Menggunakan berbagai sumber data untuk diteliti. Yang terakhir menggunakan teori yang sesuai dengan pedoman atau acuan penelitian. Kelebihan dan kekurangan penelitian studi kasus. Kelebihannya yaitu studi kasus dapat menggunakan hal-hal spesifik, detail, rinci yang akan dijelaskan oleh peneliti. Selain itu, studi kasus menguak makna di balik permasalahan atau fenomena yang diteliti dengan kondisi yang apa adanya. Memberikan laporan secara faktual, memberikan suasana, nuansa, dan pikiran yang dapat dikembangkan menjadi bahan penelitian lainnya selanjutnya. Kekurangannya yaitu peneliti kuantitatif, studi kasus agak dipersoalkan karena segi reliabilitas, validitas, dan generalisasi. Studi kasus tidak selalu cocok dengan menggunakan peneliti kuantitatif karena tujuannya menggeneralisasikan. Yang terakhir, studi kasus yang bersifat observasional mengharuskan peneliti untuk terjun langsung supaya mendapatkan data-data yang valid. Langkah-langkah dalam penelitian studi kasus yaitu yang pertama, pemilihan kasus. Pemilihan kasus ini berjalan dengan proses-proses penelitian sebagai prosedur dan dapat mencapai tujuan penelitian pada akhir nanti.
Kasus tersebut harus disesuaikan bidang-bidang yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Selain itu, kasus yang dijadikan permasalahan tersebut haruslah masuk akal dan ada latar belakang yang jelas. Yang kedua, pengumpulan data. Disesuaikan dengan penelitian, apakah harus menggunakan observasi, apakah wawancara, apakah analisis, dokumen, survei, dan sebagainya. Pengumpulan data harus memperhatikan objek yang teliti, sehingga dapat didapatkan bukti yang secara diuji secara valid. Dapat dikatakan bahwa peneliti harus menggunakan teknik pengumpulan yang sesuai dengan penelitian, supaya mendapatkan data-data yang valid. Yang ketiga adalah analisis data. Dilakukan setelah mendapatkan data-data berdasarkan pada teknik-teknik pengumpulan data yang sesuai. Yang keempat ada perbaikan. Perbaikan dilakukan karena pada penelitian yang dilakukan tersebut harus didapatkan hasil yang penelitian yang sempurna, sehingga mengharuskan perbaikan walaupun data-data sudah dikumpulkan dan diklasifikasikan. Itu adalah merupakan atau yang kita biasa sebut adalah revisi. Yang kelima, ada penulisan laporan. Penulisan laporan pada sebuah penelitian haruslah urut, sehingga dapat dipahami dengan mudah. Selain itu, penulisan laporan haruslah komunikatif, menggunakan bahasa yang baku, efektif, dan efisien dan jelas. Selanjutnya yaitu kita akan bertemu pada pertemuan yang ke-13. Untuk pertemuan 10, untuk pertemuan 11, dengan saya Amira Sanila. Jika ada salah kata dalam presentasi mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.